Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadek di podcast teknologi. Bersama rekan saya Fadil Ramdhani. Bagaimana Fadil kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Saya ini gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, kita langsung mulai saja. Fadil tahu nggak berita Elon Musk yang datang ke Indonesia baru-baru ini? Oh, yang di Bali itu ya, Rek? Iya. Tahu, tahu. Ngapain Elon Musk, Fadil? Kalau setahu pada Elon Musk itu ingin memajukan pendidikan Indonesia dengan meresmikan Starlink gitu. Nah, apa itu Starlink, Fadil? Starlink itu berupa kayak alat yang diciptakan oleh SpaceX yang dapat mengakses internet langsung ke satelitnya gitu. Jadi jadi kecepatan itu lebih cepat gitu dari provider yang ada di Indonesia. Oke. Kan beberapa provider di Indonesia sudah ada dan hadirnya Starlink baru-baru ini. Bagaimana Starlink mampu bersaing dengan provider-provider lainnya? Kalau menurutnya sendiri, Starlink dapat bersaing dengan mungkin lebih mendominasi sih untuk masa yang ke depan, karena sama kita ketahui IndiHome sendiri yang produk dari Telkomsel yang besar masih kadang jaringannya nggak stabil gitu kan. Yang Starlink ini sendiri lebih stabil itu daripada Telkomsel, karena Starlink itu menggunakan low orbit itu, jadi satelitnya itu berada di dekat atmosfer bumi, sedangkan dari satelit dari Telkomsel sendiri berada di jauh gitu dari atmosfer bumi sendiri, jadi menyebabkan jaringan Telkomsel itu lebih buruk gitu daripada jaringan Starlink. Oke, berarti Telkomsel dengan Starlink gitu. Terkait dengan harga, apakah Fadil tahu harga kisaran harga dari Starlink? Dari kisaran harga, kalau nggak salah launching itu Starlink mengasih harga itu sekitar 4 jutaan, dan sekarang kalau nggak salah sekitar 7 jutaan. Dengan biaya bulanan itu ada 700.000 ya. Oke, mungkin pas dengan kecepatannya gitu. Ya. Nah, terkait dengan kecepatannya, bagaimana keunggulan dari Starlink dan kelemahan dari Starlink gitu? Starlink itu kalau ditempatkan di area yang lapang, dia akan memberikan akses yang maksimal. Itu menggunakan kelebihan dari Starlink itu sendiri. Yang kedua, kalau kelemahan itu Starlink kalau banyak penghalangan gitu, banyak ranting-ranting atau di dalam rumah, jadi kecepatannya agak menurun. Jadi berarti langsung satelit ya langsung ke Starlink gitu ya, akan maksimal ya akan maksimal. Oke, mungkin baru-baru ini juga ada Huawei yang meluncurkan produk seperti Starlink ya. Nah, menurut tadi bagaimana itu? Dari yang dibaca berita, Huawei itu memberikan kecepatan yang lebih pada ya, kata kalau nggak salah dari berita yang dibaca itu 3 kali lebih cepat dari Starlink itu sih kalau dari Huawei. Dan Huawei juga unggul karena Huawei sudah memiliki produk HP-nya sendiri kan. Jadi itu mungkin bisa terintegrasi dengan HP-nya langsung gitu. Jadi orang yang beli HP Huawei sudah pasti gratis internet sih, mungkin bisa gitu. Nah, kalau Starlink tadi, kalau Starlink ini saya dengar kan bisa diakses di daerah terpencil ya. Bagaimana itu pengaksesannya atau memperkenalkannya kepada masyarakat? Ya, itu merupakan tujuan dari Elon Musk sendiri yang saya baca, bahwa Starlink memang bertujuan untuk memajukan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena daerah terpencil itu kan susah gitu mengakses informasi yang ada di dunia sekarang karena kemajuan teknologi dan keterbatasan di daerah terpencil tersebut. Jadi menyebabkan ada ketimpangan antara orang kota dan orang terpencil gitu. Dan untuk penyampaian sendiri mungkin diadakan sosialisasi gitu mengenai Starlink itu apa, itu mungkin dari saya untuk Nah, kalau berbicara dengan daerah terpencil atau yang belum mengenal internet sebelumnya, dengan hadirnya Starlink ini akan memajukan pendidikan khususnya begitu ya. Ya, bisa memajukan pendidikan ini karena mereka bisa mengakses buku-buku secara internet gitu. Nah, menurut Fadil, dengan adanya Starlink ini, apakah Indonesia mampu juga menciptakan sebuah produk yang seperti Starlink? Kalau menurut saya sendiri,
kalau untuk beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kayaknya Indonesia belum bisa menciptakan Starlink-nya sendiri Iya. karena beberapa penyebab. Itu ada dana juga. Dana ini sangat berpengaruh sih. Kalau dari menurut saya penasihat sendiri, dana ini sudah bisa mengakses ke pendidikan gitu kan. Jadi kalau dana lancar atau tidak dikorupsi oleh pemerintah, jadi pendidikan Indonesia juga bagus dan menciptakan orang-orang hebat di Indonesia. Mungkin pada hal tersebut Starlink mungkin bisa diciptakan oleh Indonesia sendiri. Ya. Tentunya dengan adanya juga Starlink ini juga bisa membantu perkembangan pendidikan dan juga akan menciptakan produk Starlink juga di Indonesia. Ya, Ya. seperti Starlink, gitu. Inovasi baru. Nah, menurut Fadil, selain dari dampak positif, apa dampak negatif dari Starlink ini? Dampak negatif dari Starlink itu sendiri yaitu menyebabkan polusi gitu, polusi udara gitu. Karena waktu penerbangan kan banyak udara karbon dioksida yang dihasilkan oleh penerbangan Starlink tersebut. Dan itu lagi maintenance-nya. Maintenance dari satelit Starlink itu kan susah gitu. Iya. Ya itu ada yang ketiga itu adalah polusi udara gitu. Oke, mungkin dari pembahasan kita dari awal ini, bagaimana kesimpulan untuk teman-teman pemirsa? Baik, menurut saya sendiri Starlink merupakan inovasi yang sangat-sangat maju dari jaringan internet yang ada sekarang, dengan menciptakan sebuah jaringan yang bisa diakses, tidak perlu kayak tower gitu kan jadi bisa diakses di daerah terpencil hanya menggunakan alat dari Starlink tersebut dengan membuatnya dan menghidupkannya atau mencolokkannya ke dalam listrik. Jadi Starlink bisa diakses oleh siapa saja. Jadi semoga Indonesia bisa menciptakan Starlink-nya sendiri di masa yang depan untuk Indonesia sendiri. Oke, jadi Starlink merupakan sebuah revolusi ya dari internet ya. Mungkin dengan Starlink dapat memberikan internet hanya dengan menggunakan listrik ya, dan juga menggunakan langit. Oke, mungkin sekian saja podcast kita kali ini bersama Fadil. Terima kasih Fadil telah hadir bersama saya. Sama-sama. Oke, mungkin terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak podcast kita kali ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.